wa mardatihi wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'al afiyah wa salihil aqibah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman la yadhillu min syarri ghasiqin idha waqab ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman la yadhillu min syarri ghasiqin idha waqab ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman la yadhillu min syarri ghasiqin idha waqab ghani. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan kitab kita daripada Etika Berumah Tangga Syarah Uqudul Jin dari Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Sampai di mana? Sehubungan ini ya. Yang ada tanda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan sehubungan dengan hal tersebut, laki-laki dituntut untuk memiliki cara yang paling baik dalam bergaul dengan istrinya. Aduh, ini lagi ngomongin begini. Ya, sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad yang luhur. Jika mereka melihat adanya nusyuz yang secara real dilakukan oleh seorang istri, maka hadis tersebut menunjukkan cara yang bijaksana, yaitu menghindari tempat peraduan dalam arti tidak tidur beserta istri, pola sikap seperti istri dalam jangka waktu. Ada Mbak halaman 19. Oke. Ya, dalam jangka waktu yang tidak terbatas, karena yang dimaksud adalah pulihnya ihwal yang positif. Dengan demikian, apabila menghadap istri dalam nusyuznya, maka suami dapat mengambil sikap tersebut dalam rentang waktu yang panjang. Kendati pun seperti 2 tahun setelah istri menyadari khilafnya dan kondisi positif seperti yang diharapkan terwujud kembali dalam diri sang istri, pada satu saat suami tidak boleh menghindar seperti sedia kala. Selain itu, kiranya perlu disebutkan di sini bahwa sebagian ulama ada yang mengemukakan pendapatnya mengenai batas waktu menghindar bagi suami. Dalam pendapat tersebut dikatakan bahwa jangka waktu untuk itu ialah 1 bulan. Andai kata ihwal istri tidak berubah, padahal suami telah melakukan cara yang amat bijaksana seperti apa yang dia utarakan di atas, maka suami diperkenankan melakukan pukulan yang tidak memberatkan. Hal ini dimaksudkan bahwa istri memperoleh pelajaran lain berupa pukulan ringan yang sifatnya tidak meninggalkan bekas di tubuh. Jangan sampai terjadi bahwa pukulan itu begitu kuat sehingga membuat noda pada anggota badan, apalagi sampai terjadi penyebab terjadinya cedera. Itulah yang harus diperhatikan dalam menerapkan sabdanya Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan agar suami memberikan pukulan bagi istri, dan ini merupakan sanksi yang dapat diwujudkan manakala istri tidak berubah sikap. Kendatipun suami telah melakukan upaya seperti di atas, akan tapi jika istri taat kepada suami dalam arti kembali melaksanakan kewajiban sebagai istri seperti apa yang diinginkan suami, maka sanksi tersebut tidak boleh diterapkan, sebab Nabi Muhammad SAW secara tegas melarangnya. Menurut beliau, janganlah kamu sekalian mencari jalan untuk memukul mereka, dan itu sudah barang tentu setelah istri mau menunjukkan ketaatannya kepada suami. Ya, nah jadi di sini dari sebelumnya tadi menjelaskan bahwa seorang istri kalau misalkan dia nusyuz itu apa? Maksiat, melakukan hal-hal yang melanggar daripada syariat, ya, maka dia harus gimana? Dia diperingatkan sama suami. Yang pertama, ya, diperingatkan sama suami gimana? Mungkin pertama dengan omongan, ya, omongan dibilangin, "Neng, jangan kayak gitu," ya, atau kamu jangan ngomong kasar, atau kamu jangan godain laki-laki orang di luaran sana, atau lain-lain. Ya, diomongin pakai omongan, nggak dengar, masih juga kayak gitu, maka suami boleh mengambil tindakan pisah ranjang, nggak tidur sama istrinya. Dan itu berapa lama? Ada ulama yang mengatakan sampai 1 bulan. Boleh, ya. Itu ngajarin bahwa saya nggak suka nih dengan apa yang kamu lakukan, ya. Saya udah ngomong tapi kamu nggak dengerin saya, ya. Maka itu yang dikerjakan sama suami. Boleh untuk tidak satu ranjang sama istrinya, atau suaminya nggak pulang, atau semacamnya kurang lebih. Kemudian kalau ada perubahan, maka ya harus balik suaminya. Tapi kalau nggak ada perubahan, kok ya masih begitu, bahkan lebih parah lagi istrinya, maka suami boleh mukul. Tapi mukul di sini ya
bukan yang KDRT sampai mencelakakan, sampai meninggalkan bekas dan lain-lain. Dalam ajaran Islam diajarkan memukul itu hanya sekedar memberi pelajaran yang sampai tidak bikin sesuatu cedera, bahkan noda, maksudnya kayak biru gitu ya, itu nggak boleh ya. Cuman kayak pukulan kayak pakai kayu siwak gini misalkan ya, kayak gini, ini kalau dipukul kan berasa juga ya, namanya mukul kan berasa, tapi kan nggak jadi apa namanya, nggak jadi luka, nggak jadi biru, nggak jadi apa gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Bukan yang mukul pakai sapu lidi, mukul pakai sampai berdarah-darah atau sampai beneran KDRT, nah itu nggak boleh ya. Jadi ada batasan memang dalam Islam pun. Istri suami boleh nih negor istri sampai batas mukul tuh boleh gitu, cuman ada batasannya gitu. Kenapa? Itu pun karena kesalahan dari istrinya ya. Tapi kalau istrinya udah berubah ya suaminya harus berubah ya, nggak boleh kayak gitu ya, harus balik dengan baik. Paham ya Mbak ya? Dengan demikian suami harus mampu menahan diri menghadapi anjuran Nabi Muhammad dalam kasus di atas, sebab anjuran ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari ketentuan beliau sebelumnya yang pelaksanaannya terkait dengan pola sikap istri yang tidak kunjung membaik setelah adanya pengejawantahan dalam ketentuan tersebut dalam jangka waktu yang cukup lama. Ya udah didiemin, nggak seranjang, udah dipukul juga sedikit, dikasih pelajaran, tapi dia tetap kayak gitu bahkan sampai 1 bulan gitu ya. Nah, maka kalau sampai terjadi bahwa suami memukul istri yang telah kembali membaik, yakni kembali taat kepada suami sesuai dengan kewajiban dengan istri, maka hal itu merupakan suatu kezaliman. Udah istrinya benar, udah istrinya tobat, udah istrinya nggak begitu lagi, tapi suami tetap mukul, oh ini mah sakit ya, dianya aja nggak benar. Dan siapa yang dosa? Suaminya yang dosa. Karena kenapa? Istrinya udah balik. Kecuali istrinya belum balik, masih nggak benar, suaminya masih mukul, tapi bukan mukul yang cedera, siapa yang dosa? Istri gitu ya. Oleh karena itu suami harus berusaha memendam ya peristiwa yang telah terjadi atau berlalu ya, anggaplah bahwa hal itu tidak pernah terjadi, sebab istri yang telah menyadari kesalahannya dan bertobat atas dosa-dosa yang pernah dilakukan terhadap suami laksana seorang yang tidak pernah berbuat dosa. Sebaliknya buat para istri ya. Nah ini mbak buat kita juga kayak gitu, bukan hanya suami aja yang akan melupakan dosanya istri atau kesalahan istri yang dulu ya, tapi kita juga gitu sama suami. Kalau suami namanya manusia ya mbak ya, kita kawin ini bukan nama malaikat ya, nama manusia yang ada kurang lebihnya. Yang kamu berharap suami kamu kayak malaikat, ya nggak mungkin ya. Suami kamu ada kurang lebihnya ya, suami kita tuh manusia, jadi pasti ada kurang ada lebihnya lah. Dulu mungkin dia pernah ngelakuin kesalahan atau akhir-akhir ini lagi bikin kita sebel atau segala macam. Kalau dia udah tobat dan dia udah balik di jalan yang benar dan lain-lain, jangan diungkit-ungkit ya. Ini yang bikin perseteruan dalam rumah tangga, yang kadang masalah lama kemudian diungkit kembali ya, kemudian nggak percaya begini dan lain-lainnya. Sudah biarin aja, yang penting dia sudah tobat ya. Jangan kita ungkit-ungkit, jangan kita suudon punya pikiran yang negatif, kita serahin semua sama Allah. Paham gak mbak ya? Itu yang harus kita lakukan sama suami pun begitu sama istrinya ya. Perlu disebutkan di sini suatu riwayat lain yang berkaitan dengan apa yang dinyatakan Nabi Muhammad dalam hadis di atas. Dalam riwayat itu beliau menyatakan hal-hal mengenai hak-hak istri, baik di bidang sandang maupun pangan, di samping hak-hak memperoleh pelajaran dari suami tatkala melakukan nusyuz. Dalam hubungan ini beliau bersabda, khalaqal mar'a 'ala zawj an yut'imaha idza at'am wa yaskuha idza iktasa wala yadrib alwajh wala yugabbih wala yahjur illa fil mabit. Rawahu Tabrani wal Hakim an Muawiyah bin Haidah. Hak wanita atas suaminya ialah bahwa suami memberikan konsumsi konsumsi pangan kepada istri apabila dia mengkonsumsi bahan pangan. Suami makan ya istri makan ya, memberikan makanan yang sesuai. Di samping itu memberikan sandang ya, pakaian kepadanya apabila dia berpakaian. Dan janganlah suami itu memukul bagian wajah ya, jangan memukul bagian wajah istri, mengumpatnya ya, atau ngomongin serta menghindarinya kecuali di dalam rumah ya. Maksudnya apa? Kalau memang istrinya dalam keadaan yang nusyuz ya, maka gimana? Seorang suami boleh menghindar daripada istrinya atau memukul kalau memang dia terjadi maksiat ya. Paham? Tapi kalau enggak boleh ngomongin istrinya
Atau kemarin ada yang nanya sama saya, Ustazah gimana kalau tiba-tiba suaminya kita lagi LDR, kemudian tiba-tiba suaminya ngomong, saya ceraikan istri saya di rumah karena udah punya cewek baru gitu ya di kota lain, kemudian gimana hukumnya? Dan kita nggak tahu apa-apa, apakah jatuhnya di rumah kita, maksudnya kita terceraikan? Iya, ya, hukumnya kita jatuh cerai, walaupun kita nggak tahu, jatuh talak, ya, walaupun kita nggak tahu, kecuali suaminya punya istrinya 3, 4, saya ceraikan istri saya di rumah, siapa yang mana, ya, kayak gitu nggak jatuh. Tapi kalau istrinya cuma 1, ya, kemudian dia ngomong saya ceraikan istri saya di rumah, jatuh tuh. Terus gimana hukumnya? Saya kan nggak tahu. Ya nggak ada hukum bagi yang nggak tahu. Ketika suaminya pulang dan dia nggak tahu kalau sebenarnya dia udah diceraikan, terus dia muamalah sama suaminya dengan muamalah yang baik seperti suami istri, ya udah nggak ada hukum, kecuali suaminya ngomong saya udah ceraikan kamu, atau temennya ngomong saya dengar suami kamu kemarin nelpon, atau suami kamu ngomong sama cewek lain, dia mengatakan bahwa istrinya di rumah sudah diceraikan, berarti kamu udah terceraikan, gitu ya. Tapi kalau nggak tahu ya nggak ada hukum. Paham apa nggak, Mbak? Ya, jadi segitu ininya omongan suami itu ya, mau dia ngomong yang bercanda atau ngomong serius, itu tuh jatuh, ya, itu jadi gitu. Jadi hati-hati. Dalam kasus tertentu, yaitu ketika istri melakukan nusyuz, suami boleh memukul pada bagian badan di luar wajah istri, sebab hal ini merupakan hak istri itu sendiri manakala ia melakukan kesalahan, dan itu jelas dianjurkan oleh Nabi Muhammad, kendati pun harus dilakukan setelah upaya menghindar. Udah dikasih tahu nggak denger, udah dipisah ranjang, bahkan juga bodoh amat istrinya, akhirnya dipukul. Tapi dipukulnya nggak boleh di wajah, di badan, ya, atau di mana gitu, sekedar pelajaran yang tidak membahayakan. Hal lain yang harus diperhatikan suami ialah bahwa istri tidak berhak mendapatkan penghinaan dari suami, sebab Nabi Muhammad SAW dengan tegas melarangnya untuk mengumpat istri atau ngomongin istri, yaitu dengan melontarkan kata-kata yang tidak disukainya, seperti mengatakan dasar wanita jelek, atau dasar kamu bodoh, atau dasar apa. Ini nggak boleh nih, ya, mau suami ke istri ataupun istri ke suami, apalagi ya istri ke suami, ini nggak boleh nih ngomong-ngomong kayak gini, ya. Jadinya kita berdosa, walaupun keadaannya memang kayak gitu, cuman nggak boleh, ya. Karena kenapa? Apapun yang kita lakukan sama orang tua kita, sama suami kita, akan nurun kepada anak-anak kita, ya. Anak kita akan ngomong, oh dasar ibu mah jelek, ibu mah begini, ibu mah bodoh ini dan lain-lain. Kenapa? Karena belajar dari yang mereka lihat antara orang tua, suami dan istri. Suaminya main kata-kataan sama istrinya main kata-kataan sama suami, jangan heran anaknya tukang ngata-ngatain, ya, ngatain temennya, ngatain orang tuanya, ngatain semuanya kayak biasa aja, bahkan ngomong binatang aja biasa aja, ya. Jangan heran kenapa orang tuanya yang ngajarin kok, ya, orang tua yang ngasih contoh yang tidak baik di dalam rumah atau sama temennya, ya udah, ya. Nah, ini karena kenapa? Anak-anak tuh langsung meresap apa yang mereka lihat, gitu. Nah, ini hati-hati, ya. Kemudian masalah menghindar, seperti yang telah dimaklumi, Nabi Muhammad SAW melarang suami untuk menghindar dari istri kecuali di dalam rumah, yakni di tempat peraduan. Inilah ketentuan yang boleh dilakukan oleh suami manakala istri melakukan nusyuz, ya. Nah, maksudnya berarti apa? Nggak boleh kamu tiba-tiba nggak pulang. Ya udah, kalau memang harus pulang, tapi nggak satu kamar, karena istrinya lagi maksiat, gitu ya. Adapun hal lain di luar itu, ya, seperti menghindar dalam konteks komunikasi secara lisan, tidak disyaratkan dalam hadis, ya, kayak nggak ngomong sama sekali gitu, ya, itu nggak disyaratkan. Dengan demikian suami tidak boleh membungkam atau membisu dalam kasus ini, ya. Ya, perlu dikasih tahu, kadang istrinya suka nggak ngeh juga, ya, emang saya salah apa, padahal dia melakukan kesalahan, maka suaminya harus ngasih tahu. Apabila hal itu dilakukan, berarti suami telah berbuat dosa, karena tindakan itu haram, kecuali karena uzur atau karena emang dia lupa, ya. Sebagai seorang suami, laki-laki wajib memperhatikan ajaran-ajaran agama yang terkait dengan segala sesuatu yang harus dilakukan terhadap istrinya, sebab Nabi Muhammad SAW memberikan peringatan serius mengenai kewajiban dalam merealisasikan hak-hak wanita yang diperistrikannya. Untuk menjelaskan hal-hal itu, di sini akan dikemukakan suatu riwayat yang telah disampaikan oleh Tabrani, yaitu sebuah hadis yang menyatakan bahwa qala Rasulullah SAW, ayyuma rajulin tazawwaja imra'atin ala ma qalla min al-mahar aw kathara laysa fi nafsihi an yu'addi ilaiha haqqaha
khadda'aha famata wa lam yuaddi ilaiha haqqaha lagi Allah yaumil qiyamah wa huwa zanin. Nah ini apa katanya Rasulullah SAW? Jika seorang laki-laki memperistri seorang wanita dengan memberikan mas kawin, baik dalam jumlah besar atau kecil, sedangkan dalam dirinya tidak ada kehendak untuk memberikan hak-hak wanita itu, maka dia telah mengkhianatinya. Ya udah kayak cuman ngawinin, ngasih mas kawin, tapi nggak mau berbuat baik sama istrinya, nggak mau segala macam ya, maka dia telah mengkhianatinya. Apabila laki-laki itu mati padahal belum memberikan hak-hak tersebut, maka dia di hadapan Allah, ya, dia akan menghadap kepada Allah di hari kiamat dengan menanggung dosa, ya, atau terhitung orang yang zina. Ya, maksudnya bahwa laki-laki tersebut adalah seorang pelaku zina dan di hari kiamat dia menghadap dengan menanggung dosa perzinahan. Waliyadzubillah. Ya, hati-hati nih. Makanya orang menikah itu Mbak bukan sekedar menikah, tapi harus tahu ya bagaimana agama Islam mengajarkan hak-hak dan kewajiban yang diberikan antara suami dan istri dan suami. Cuman banyak orang yang salah paham bahwa hak dan kewajiban itu hanya sekedar materi, nggak gitu doang. Ya, oh suami saya nggak memberikan materi yang cukup buat saya, nggak memberikan nafkah yang cukup buat saya, berarti saya nggak menjadi istri. Nggak itu aja, tapi banyak hak dan kewajiban yang harus kita perhatikan sebagai seorang istri. Kadang kita sendiri jadi istri nggak bisa memberikan yang terbaik buat suami. Ya, kita aja banyak kurang-kurangnya. Ya gitu, jangan banyak menuntut, enggak suami saya yang begini, balikin ke diri kita. Apakah kita sudah memberikan menjadi istri yang baik di hadapan suami, menjadi istri yang menerima kekurangan daripada suami, karena gitu kita juga banyak kurangnya. Ya, nah ini yang diajarin sama Nabi Muhammad. Ini kalau memang dia udah niat mau nikah, ya, maka seorang suami kalau udah bukan hanya sekedar beliin mas kawinnya dan lain-lain, tapi dia tidak bisa memberikan hak dan kewajiban, bahkan istrinya dilalai, nggak sholat biarin deh, nggak puasa biarin deh, dia tuh suka-suka dia, atau istrinya buka aurat di hadapan orang lain, bodoh amat. Ini nanti di hari kiamat suami bertanggung jawab di hadapan Allah dalam keadaan dosa dia berzina kepada Allah. Kenapa? Karena dia tidak memberikan yang seharusnya diberikan kepada istri, ya, dari segi perhatian, dari segi pelajaran, bukan hanya harta. Ya, begitu juga kita seorang istri punya pertanggungjawaban besar di hadapan Allah, bukan hanya memberikan hak dan kewajiban kita sebagai seorang istri, tapi semuanya, ya, mendidik anak, ya, menjaga harta suami, berbuat baik, pengucapan yang baik dan lain-lain. Nah, ini nanti semua yang kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jelas Mbak? Oke, ada yang mau tanya dulu, silahkan. Ada yang mau tanyakan? Ini ada. Oke, saya lanjutkan. Dalam hadis lain, Nabi Muhammad memberikan petunjuk yang harus dilakukan oleh seorang laki-laki dalam memberikan segala sesuatu yang merupakan hak-hak seorang istri. Nah ini, hal ini tercermin dalam suatu hadis yang menyatakan waqala sallallahu alaihi wasallam, inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa altafuhum bi ahlih. Ya, rawahu Tirmidzi an Aisyah. Ya, ini dari Sayyidah Aisyah, diriwayatkan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, sungguhnya orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya, seorang laki-laki yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya dan paling lembut sikapnya kepada keluarganya, bukan pada orang lain. Kadang kita suka kebalik, sama orang baik luar biasa, tapi kalau sama keluarga sendiri, sama suami sendiri, anak sendiri, kebalikannya. Ya, benar apa enggak? Nah, ini enggak sesuai dengan penerapannya hadis Nabi. Ya, orang mukmin yang paling baik, yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlak dan lembut terhadap keluarganya. Bahkan dikatakan suatu magal, ya, dikatakan idza ma fi khair ma'a ahlu ma fi khair ma'a ghairu. Ya, kalau seseorang nggak ada kebaikan sama keluarganya, nggak yakin punya kebaikan sama orang lain. Tapi kalau dia sama keluarganya luar biasa baiknya, sama orang lain pasti baik, gitu, ya. Iya, kayak sama orang tuanya, sama orang tuanya dihormatin, ya, dimuliakan dan lain-lain. Terus kita siapa? Seorang istri, seorang perempuan yang baru datang dalam kehidupannya, ya. Kalau dia
sama orang tuanya, sama kakak adiknya, sama semuanya baik, sama istrinya baik, sama anak-anaknya baik, bahkan sama orang lain juga baik. Tapi jangan heran ya, kita seorang perempuan, seorang istri baru datang dalam kehidupannya dia, kemudian ada anak dan lain-lain ya, kurang baik sama kita. Lihat sama orang tuanya gimana. Ya pantas sama orang tuanya aja darah dagingnya jadi begitu ya, gimana sama kita sendiri ya, yang orang baru datang nih dalam kehidupannya dia ya, nggak ada baik-baiknya. Kalau dia baik sama orang tuanya maka baik. Nah ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ya. Berarti kita harus memperbaiki yang mana? Yang di dalam dulu ya. Rapiin yang di dalam sama orang tua kita, orang tua orang tua kandungnya kita, anaknya kita, suaminya kita. Kalau kita baik sama yang di dalam, insya Allah sama yang orang luar baik ya. Jangan kebalikannya, sama orang baik sama yang di dalam jahat ya. Ini nggak sesuai. Paham ya Mbak? Ada yang mau ditanyain? Akhlak dalam hadis tersebut adalah budi pekerti yang luhur ya. Semua itu tentunya dimaksudkan sebagai realisasi dari kewajiban suami dalam mengejawantahkan ya, dalam memberikan hak-hak istri, kendati pun hal ini merupakan konsep yang lebih khusus. Dengan demikian, walaupun kata keluarga di sini memberikan pengertian yang luas karena melibatkan banyak unsur termasuk di dalamnya anak-anak, suami, dan kerabat dekatnya, istri sudah barang tentu mendapatkan prioritas khusus ya, sebab dialah yang berfungsi untuk pendukung utama bagi terciptanya sebuah keluarga. Oleh sebab itu kondisi etik yang positif sebagaimana telah disinyalir di dalam hadis tadi perlu mendapatkan penekanan khusus dalam pembicaraan mengenai kewajiban suami untuk mewujudkan hak-hak istri sehubungan dengan fungsi itu sendiri seperti tersebut di atas. Hadis senada diriwayatkan juga ya, jadi emang seperti itu ya, seorang suami mengajarkan kepada seorang istri ya, harusnya berbuat baik, harusnya lemah lembut, harusnya kalau nggak tahu diajarin gitu ya. Begitu juga seorang istri kepada anak-anaknya. Kalau emang nggak paham, siapa yang punya punya prioritas atau punya lingkaran utama yang punya kendali? Istri ya, seorang ibu. Kenapa? Madrasatil ula li auladih. Seorang ibu adalah madrasah yang pertama untuk anak-anaknya ya. Jadi punya inian besar sekali gitu ya, si seorang istri dan seorang ibu. Maka dikatakan dalam hadis lain, bahkan kalau mau benerin satu umat, benerin dulu perempuannya ya. Kalau perempuannya benar ya, maka keluarganya benar. Kalau keluarganya benar, masyarakatnya benar. Kalau masyarakatnya benar, satu negara bisa benar. Berarti semua ada di mana? Di perempuan ya. Nah ini ya, kenapa? Karena perempuan ini yang dia melahirkan, yang dia ngajarin anaknya ya, bukan hanya di sekolah tapi madrasah yang pertama di dalam rumah seperti apa. Nah itu ya, punya pengaruh yang luar biasa. Nah, terus Nabi bilang juga dalam riwayatnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Rasulullah bersabda, orang yang terbaik di antara kamu sekalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, sedangkan diriku sendiri lebih baik daripada kamu sekalian terhadap keluargaku ya. Yang paling baik dibilang khairukum, paling baik di antara kalian, paling baik di antara kalian adalah yang baik sama keluarganya. Berarti nih balik lagi nih, introspeksi buat diri kita ya, gimana kita sama keluarga kita, sama suami kita, sama anak-anak kita, apakah sama orang tua kita, apakah sudah memberikan hak dan kewajiban yang benar sebagai seorang istri kepada suami, sebagai seorang anak kepada orang tua, sebagai seorang ibu kepada seorang anak ya. Udah bener belum ya? Kalau belum bener, ayo sama-sama dibenerin ya. Kenapa? Karena yang paling baik di antara kalian, kata Rasulullah, adalah yang paling baik sama keluarganya. Nggak ngomong sama temen kantornya, nggak ngomong sama tetangganya, nggak ngomong sama sahabatnya, tapi sama keluarganya sendiri. Ya, jadi mudah-mudahan insya Allah kita termasuk orang-orang yang
bisa berbuat baik kepada keluarga kita dan memberikan sebenar-benarnya hak dan kewajiban. Ya, kalau memang selama ini kita merasa kurang jadi orang tua, maka benahi lagi. Ya, sebagai orang tua harusnya gimana sama anak-anak. Ya, mereka butuh apa? Mereka tuh butuh kasih sayangnya kita. Berarti kadang kita ngasih kurang kepada mereka, berikan. Ya, gimana caranya? Kita rapel, ya, lagi kerja atau pas liburan atau pas apa. Pokoknya sebagai orang tua harus tetap bisa memberikan hak dan kewajiban kepada anak. Sebagai seorang istri memberikan kepada suami. Seorang anak nih yang masih ada orang tuanya yang sepuh, gimana caranya kita bakti sama mereka? Ya, wah kata. Karena kenapa? Nanti Allah akan balas. Ya, kepada orang yang lain pun akan melakukan kebaikan kepada kita. Paham? Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Ya, silakan. Di online. Apa benar istri itu harus nurut sama suami? Kalau nggak nurut nanti dosa. Ya, apakah benar si istri itu harus nurut sama suami? Kalau nggak nurut dosa. Benar. Ya, istri ini harus nurut sama suami apapun. Tapi ingat ada kaidah ya yang mengatakan la ta'atal makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk siapapun kalau isinya maksiat kepada Allah, bahkan suami sekalipun. Jadi kalau memang suaminya perintahkan kepada sesuatu maksiat, nggak usah diturutin, ya, nggak jadi dosa. Ya, suaminya ngomong udah buka aurat aja, atau kamu nggak usah sholat, kamu nggak usah puasa Ramadan sesekali, kamu jalan sama saya kita ngafe atau segala macam. Nah ini nggak usah diturutin. Ya, apakah jadi dosa? Jadi dosa nggak, Mbak? Dosa nggak? Nggak diturutin suami, tapi dalam keadaan maksiat? Nggak dosa. Kenapa? Karena perintahnya dia maksiat kepada Allah. Kalau nggak maksiat oke aja ya, neng neng ya kita jalan ke sini, atau neng kamu ini dulu deh, libur dulu atau apalah, selagi bukan maksiat masih oke aja ya. Tapi kalau maksiat kepada Allah tidak usah diturutin, mau orang tua ataupun suami. Tapi selagi masih apapun ya kita harus nurut sama suami. Jelas? Ada lagi? Ustazah, gimana sih sebenarnya konsep ta'aruf dalam Islam? Konsep ta'aruf dalam Islam itu sebenarnya kalau memang dua-duanya sudah ada keinginan menikah, bukan hanya sekedar masih intaran deh, ya udahlah pacaran aja dulu dan lain-lain, enggak ya, tapi memang udah ada niatan ya. Maka yang perempuan udah ada niatan, laki-laki udah ada niatan, kemudian yang laki-laki ada timbul rasa suka sama seorang wanita dari pandangan pertama atau apapun, mendengar ceritanya, sikapnya, sifatnya dan lain-lain. Kemudian seorang ini laki-laki gimana caranya datang ke keluarganya, ya, datang ke keluarga si wanita ya, untuk meminta gitu ya gimana. Nah tapi nggak langsung butuh dijawab juga ya, nggak langsung harus dijawab iya oke, saya setuju dan lain-lain. Enggak, namanya perkawinan tuh bukan kayak mainan ya, butuh cari tahu dulu gimana orangnya dan lain-lain, dan sholat istikharah gitu ya. Oh iya, nanti coba kita lihat dulu ya, nanti kalau memang ada jawaban baru kita jawab ya. Terus sambil apa? Yang sambil seorang perempuan ini atau orang tuanya sholat istikharah, sambil juga cari tahu gitu aja. Nggak harus yang jalan berdua kemana-mana berdua, enggak ya. Jangan jadi banyak orang jalan berdua, laki-laki perempuan, ketiganya siapa? Setan ya, diganggu sama setan. Oh setan demen banget ya kalau udah laki-laki perempuan, nggak bukan suami istri gitu. Wah dia mah demen banget ya, dibagus-bagusin nih cowok depan cewek, dibagus-bagusin yang cewek depannya, wah dia kayaknya ya suami saya paling calon yang paling ini paling ideal. Nggak tahu aja, ntar kalau udah gobil tuh saya terima nikah dan dibuka semua aibnya, baru kelihatan, hah kok gini ya, kemarin pas pacaran nggak gini. Wah itu deh emang kerjaannya setan ya. Kamu pas pacaran ditutup semuanya bagus-bagus ya, digoda sebagus-bagusnya, tapi kalau udah nikah dibuka sejelek-jeleknya. Kata setan pengen apa? Biar cerai. Kalau udah cerai setan tepuk tangan, yes gitu ya, seneng ya. Ya itu jadi kalau memang sudah istikharah terus cari tahu ya, sambil cari tahu baru oke. Iya. Iya, kalau suaminya main tangan karena apa? Kesalahan dari istrinya apa bukan? Dari ngomongnya aja nih Ustazah, misal kasar, mental gitu, itu gimana Ustazah? Iya, kalau memang kesalahan dari istrinya, maka istrinya minta maaf juga
ya. Mungkin suaminya nggak sabar gitu ya ngadepin seorang istrinya yang udah begini. Istrinya minta maaf. Kemudian kalau memang nggak kenapa-napa, emang temperamental aja terus suka marah-marah dan lain, coba diomongin baik-baik, ya, disabar-sabarin. Kemudian kalau memang juga udah sangat amat kelewatan dan lain-lain, kamu sholat istikharah, minta sama Allah, ya Allah gimana nih, saya harus gimana, dan doain. Seorang istri doanya mustajab loh ya, minta sama Allah. Dan jangan doain suaminya yang aneh-aneh ya, kadang saking keselnya kita ya, terus didoainnya yang aneh-aneh, enggak. Tapi doain mudah-mudahan dapat hidayah, ya Allah mudah-mudahan dilembutin hatinya, ya Allah mudah-mudahan dia dijadikan suami yang sabar, yang bisa jadi imam gini-gini. Itu doa ya, kan saya bilang kamu bukan kawin sama malaikat ya yang sempurna, kamu kawin sama manusia yang ada kurang lebihnya ya. Kamu dapetin dia kurangnya di sini, lebihnya di sini, dapetin orang lain lebihnya di sini, kurangnya di sini, nggak ada yang sempurna ya. Maka gimana, doain, minta sama Allah ya. Yang ini tajirnya melintir, kita pengen apa aja ada, tapi temperamen. Yang satu sabarnya luar biasa, nggak punya apa-apaan, ya udah diterima. Terus mau gimana dong ya? Kawin sama yang satu nggak kuat nih ustazah, aduh saya mah temperamen, marah-marah, dikit-dikit main tangan, dikit-dikit kadang saya diomongin jelek begini-gini, tapi saya pengen apa aja ada, mobil 10 ada ya, ada pembantu 15. Pokoknya segi materi ada gitu ya, tapi saya nggak kuat ustazah, orangnya temperamen gini-gini. Ya udah, itu kurangnya dia. Udah saya nggak kuat, cerai aja. Ya udah cerai, kawin lagi. Wah ini mah bahaya banget ustazah ya, bahaya, tapi kagak ada apa-apaan ya. Saya makan juga susah, yang saya kerja sendiri, saya begini sendiri, tapi bahaya, sabarnya luar biasa ustazah. Ya begitu ya, kamu mau nyari yang sempurna mah nggak ada yang sempurna ya, pasti ada lebihnya di sini, kurangnya di sini, tinggal kita sabar-sabarin. Sekarang kamu sabar nggak dengan ekonomi yang kayak gitu? Yang kemarin mau apa aja ada, pembantu 15, yang tangan lain, rambut lain, minum lain, makan lain, misalkan ya. Yang ini nggak ada apa-apaan sama sekali, tapi sabar. Nah itu pilihan ya hidup tuh kayak gitu kurang lebih. Jelas ya Mbak? Oke, ada lagi? Seandainya suaminya sudah nalakin si istri, itu gimana Ustazah? Kalau suaminya udah talakin istri nggak bisa balik ya, maksudnya sampai suami merujuk kembali. Kalau masih talak 1, talak 2 masih oke, bisa balik lagi. Tapi kalau udah talak 3 nggak bisa ya. Jadi kalau memang suaminya udah ngomong, Kalau dia udah talak mesti nikah lagi gitu? oh enggak, kalau talak 1, talak 2 masih oke, masih bisa balik. Suaminya ngomong, ya udah kamu saya balikin lagi, balik, langsung otomatis balik. Enggak harus nikah. Dan enggak harus ngomong depan orang, saya rujuk ya istri saya. Enggak ya, kayak seperti dia mentalak istrinya berdua doang, lagi marah-marah ya, saya talak kamu, malam-malam nih dia temperamen, dia marah-marah, besok pagi baik ini dia, ya udah deh kamu saya rujukin balik deh, balik. Berarti masih mau merujuk dulu gitu? Iya harus balik rujuk. Atau saya balik, kamu kembali ke inian saya gitu ya, nggak bisa, nggak ada omongan. Harus ada kata rujuk ya? Kamu mau balik sama saya, kamu mau rujuk, iya, itu paling nggak iya udah kita yang menegaskan ya, kamu mau balik sama saya, iya ya udah tandanya balik. Atau kayak kamu tuh balikin saya ke orang tua, maksudnya apa, kamu ceraiin saya, iya, jatuh tuh cerai ya. Tapi kalau enggak, kamu pergi aja dulu sana, kamu ceraiin saya, udah kamu jalan aja dulu, oh berarti bukan, saya lagi pusing banget sama kamu ya, kamu ngomong mulu segala macam ya. Jadi maksudnya apa, kamu balikin, ya udah kamu pulang aja dulu, ya udah berarti belum cerai. Kamu ceraiin saya, iya, jatuh gitu. Sama kayak rujuk juga gitu ya. Ada lagi yang menanyakan? Gak ada? Sudah cukup? Ada online Ustazah. Oke. Ustazah, kata teman saya kalau udah lamaran boleh jalan bareng apa? Nah, ini dia nih ya. Bagus nih pertanyaannya. Ya, Ustazah gimana kata teman saya kalau udah lamaran boleh jalan bareng, itu ada di mana? Kata teman kamu kata dari mana? Ya, dalam agama Islam orang kalau belum ijab kabul menikah belum sah, dan hubungannya masih jatuhnya pacaran walaupun lamaran. Kenapa? Karena kamu belum tentu jadi suaminya, jangan kepedean. Belum tentu juga kamu jadi istrinya dia, kok pede banget ya. Seseorang dikatakan udah jodoh kalau memang udah ijab kabul, benar-benar saya terima nikah dan kawinnya fulan bin fulan dengan itu, baru sah, itu baru jadi istri, baru jadi suami. Lah kalau cuman baru tukeran cincin doang, lamaran doang, kata siapa jadi jodoh? Berapa banyak orang yang lamaran tiganya nggak jadi, bener apa enggak? Iyalah,
tibanya gagal, tiba-tibanya cuma perkara undangan, perkara yang satu maunya siang, yang satu maunya malam, gagal udah begitu doang. Ada nggak? Ada banget ya. Saya baru kemarin ini dengar juga kayak gitu. Iya nggak jadi, cuman perkara mau lamaran yang satu nggak cocok, satu maunya makan siang, satu maunya jam 10 pagi. Ya elah, batal dong, batal. Ditelepon. Terus yang ininya rada shock gitu yang perempuannya. Saya bilang namanya kamu belum jodoh. Alhamdulillah Allah kasih yang terbaik. Saya gituin aja. Ya, gimana nanti kalau udah kawin? Perkara jam 1 siang, satu jam 10 pagi aja nggak bisa jadi satu. Ya, kita nih kawin bukan pribadi satu sama satu, tapi satu keluarga dengan satu keluarga kawinnya. Ya, perkara gitu aja nggak bisa, udah alhamdulillah berarti Allah belum kasih kamu jodoh yang terbaik. Nanti Allah akan kasih jodoh yang terbaik. Kayak gitu udah selesai, gagal. Ya, makanya jangan kepedean kamu kalau udah lamaran terus jadi jodohnya dia, kata siapa? Ya, wah kata tetap nggak boleh, tetap nggak boleh. Ada lagi yang mau tanyakan? Ya, silakan Mbak Dewi. Yang masalah lamaran tadi ya. Saya kan punya anak remaja nih laki-laki. Ya, saya tuh pernah gitu kayak dengar dia tuh lagi teleponan gitu kan sama cewek gitu kan. Nah, kita sih pinginnya maksudnya perjodohan itu maksudnya cari tanpa akhlak, tidak ada pacaran. Tapi mungkin penjelasan dari kami sebagai orang tua mungkin kurang mengena di anak-anak. Bagaimana cara menjelaskan kepada anak-anak yang remaja itu untuk tidak misalnya berpacaran, tidak misalnya berhubungan atau misalnya tidak jalan sama cewek gitu. Dengan bahasa yang bagaimana yang sehingga anak ini bisa menerima penjelasan kita itu dan mengikutinya gitu aja. Iya, memang anak sekarang tuh gak gampang ya, berat. Ya, anak zaman sekarang tuh ya berat ngikutin zaman. Mereka juga nggak kayak zaman kita Siti Nurbaya. Ya, kita mah zaman Siti Nurbaya, mungkin Mbak ya ada yang Siti Nurbaya, ada yang enggak juga sih. Cuman maksudnya anak zaman sekarang tuh susah, nah maka diingatkan selalu gitu. Nah, kamu kalau suka sama orang tuh nggak apa-apa loh. Kamu suka sama perempuan berarti kamu normal loh, gitu ya. Kita gituin dulu, maksudnya kayak bukan yang wah kamu nggak boleh. Akhirnya dia suka sesama jenis, mohon maaf tambah jadi PR lagi kan gitu ya. Kamu suka sama perempuan itu suatu yang maksudnya bagus lah, perempuannya cantik apa enggak gitu-gitu ya. Kayak kita masuk dulu di dunianya dia. Kalau menurut Anda seperti itu, kita masuk dunia dia sampai dia kayak terbuka. Intinya dia terbuka aja sama kita. Iya mah, kamu suka emang sama dia gara-gara apa? Iya dia tuh baik orangnya, dia tuh cantik, dia tuh gini. Ya alhamdulillah kalau memang dia tuh orangnya baik dan lain-lain. Tapi ingat ya nak gitu, kamu tuh nanti akan ada waktunya, kamu ada jodohnya, kamu akan menikah, tapi belum tahu loh nak nikahnya dengan siapa. Semua udah ditulis sama Allah ya, semua udah ditulis sama Allah. Kamu akan nikah sama kamu mau deket sama dia boleh, tapi nggak boleh berlebihan ya, dalam sekolah, dalam kerja kelompok, dalam apa, tapi kamu harus tahu batasan. Kamu nggak boleh berlebihan, nggak boleh ngomong yang menyerempet ke arah situ gitu. Kenapa kan? Karena ya emang bukan muhrimnya kamu ya, hanya sekedar teman ya. Jadi jangan sampai nanti setan ya ikut-ikut, jadinya kamu ke bawah, akhirnya kamu jadinya begini. Maaf kamu misalkan nanti jadinya pacaran, kamu jalan, kamu gandengan tangan, itu kan dosa nak ya. Kalau sama yang perempuan yang muhrim sama kamu nggak apa-apa, tapi kalau yang bukan muhrim kan nggak boleh. Nah nanti kamu akan ada jodohnya kok ya. Pokoknya sebahasa itulah kurang lebih ya, diingatkan dengan syariat ya, bahwa sesuatu yang tidak sesuai itu hukumnya dosa gitu. Ya jelas ya, insyaallah ya. Sama-sama. Ada lagi, satu lagi terakhir. Assalamualaikum Ustazah, suami saya susah banget disuruh sholat 5 waktu. Lantas apa yang harus saya lakukan? Iya. Soal penutup nih, ditanyakan suami saya susah banget sholat 5 waktu ya. Maka saya harus kayak gimana nih sebagai seorang istri ya. Kalau memang suaminya susah sholat 5 waktu, jangankan suaminya, kadang istrinya juga suka bolong-bolong misalkan ya. Suaminya nggak sholat 5 waktu, gimana? Kamu hanya bisa menasehati pelan-pelan dan doain, ngajakin aja, Mas ayo sholat. Udahlah nggak mau, saya nggak mau sholat, kamu aja duluan. Ya sudah, di dalam sholat kamu doa sama Allah. Jangan jadi kamu berantem. Kenapa? Sholatnya dia, urusannya dia sama Allah, nggak ada urusannya sama kita ya. Apakah dosanya dia memper ke kita? Enggak ya, dosanya dia mah dosanya dia gitu. Cuman sebagai istri tugasnya tetap ngingetin, tetap ngajakin, dan jangan lupa selalu doain. Itu ngaruh. Karena kenapa Mbak? Saya ngomong kayak gini, mau saya ustazah, mau siapapun, saya ngomong belum tentu semua dapat hidayah, belum tentu semua bisa ngelakuin, tapi semua hidayah datangnya dari siapa? Allah. Yang gerakin siapa? Allah. Saya hanya menyampaikan
ilmu, menyampaikan kalamnya Nabi Muhammad, menyampaikan syariat yang benar, tapi hidayah datang pribadinya dari Allah. Apakah orang ini mau berubah jadi lebih baik apa enggak? Paham nggak? Jadi bukan artinya kamu harus ngajakin dan orang itu harus berubah, nggak juga gitu ya, semua dari Allah ya. Maka mas suami ya udah ya, ajakin, omongin yang baik, nggak usah merasa kita berguru apa jadi guru di hadapan dia, kasih tahu, sekedar ingetin, mas ayo mas yuk sholat bareng-bareng atau apa dan lain-lain. Nggak mau, nggak, saya nggak mau, kamu sholat aja sendiri. Ya sudah, nggak usah jadi berantem ya. Ingat dosanya dia, tanggungan dia sama Allah, gitu aja ya. Oke, jelas. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Hadratin Nabi bisalil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.